memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda. Menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di Kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah,
nahkoda menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan
diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver nahkoda. Menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah
saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari,
Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauzia. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauzia mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver nahkoda menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauzia. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauzia mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini.
Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu
tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nakoda. Menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi
driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver nahkoda menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan
diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di Kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah
saya menjadi driver lah, nahkoda menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari,
Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauzia. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauzia mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauzia. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauzia mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini.
Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri 2 kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain 2 menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu
atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda. Menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi
driver lah, nahkoda. Menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda. Menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan
diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di Kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah
saya menjadi driver lah, nahkoda menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari,
Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauzia. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauzia mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauzia. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauzia mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini.
Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu
tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi
driver lah, nahkoda. Menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda. Menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver nahkoda menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan
diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah
saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari,
Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauzia. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauzia mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauzia. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauzia mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini.
Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu
tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi
driver lah, nahkoda. Menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda. Menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan
diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nakoda. Menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah
saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari,
Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini.
Dalam acara yang dihadiri oleh para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri, termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. 5 tahun sudah saya menjadi driver lah, nahkoda, menjadi nahkoda di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu adalah penghuni tetap Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ibarat hubungan kerja, kata Bu Dirjen, saya ini adalah hubungan kerjanya perjanjian kerja waktu tertentu atau outsourcing. Ketika kontrak itu sudah berakhir, maka selesailah sudah tugas saya menahkodai Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya masih ingat tahun 2019 adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Senin 30 September. Pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 yang akan digelar pada Selasa 1 Oktober esok. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani Kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya dalam menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas atau PLT Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko PMK. Itu juga kemudian sangat jelas di sini bahwa ini memang orderan dan ini sangat bertujuan untuk membubarkan, menggagalkan kegiatan tersebut. Jadi ini sangat kental lah nuansanya, nuansa politik, dan patut dicurigai memang ya ini orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau bahkan memang penguasa yang melakukan itu, mengorder itu. Diskusi kemarin itu adalah tokoh-tokoh yang kerap mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi, gitu. Sehingga sangat wajar ketika banyak orang mengkaitkan bahwa ini memang, apalagi ada pengakuan seperti itu tadi kan, pengakuan bahwa ada orderan. Sangat wajar ketika banyak pihak mengkaitkan dengan rezim saat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar beliau. Selamat malam.